Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 9 saham sektor finance bank-bank second-liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, ke-6 BNGA, ke-7 PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PENIN, dan terakhir CEPIN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1% ke harga 6.743. Kalau di Hot Mirai itu naik tipis ya. Tutupannya ditarik naik ke harga 6.755. Berarti naiknya cuma 2 poin ya. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat transaksi cukup besar, ada di 10,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG itu jebol support 6750. Dengan kondisi seperti ini hati-hati, sangat rawan pola dead cat bond, apalagi besok Jumat ya. Kalau besok dia nggak bisa minimal tutup di atas 6750, kalau mau lebih bagus ya tembus 6.800. Cuman kalau harus naik 1% agak berat sih. Tapi apapun bisa terjadi di market ya. Atau minimal ya tutup aja di 6750 atau 6770. Kalau besok dia jebol 6.700-nya, nutup gapnya ini mungkin nggak? Ya sangat mungkin, bahkan turun sampai 6.600 sampai 6.670 itu. Karena kelihatannya juga dia itu nggak kuat. Pola uptrendnya sudah dipatahkan ya, dan konsolidasinya kurang oke ya. Tinggal lihat besok harus balik di atas 6750 minimalnya untuk IHSG ya. Indikasinya udah kurang oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya besok harus naik, besok rebound. Kalau mau bagus doji lah dia ya. Kalau bisa tutup hijau bagus di atas 6.800, berarti harus naik 1%. Kalau mau bagus loh ya, dia harus rejection candle merah hari ini. Kalau lanjut penurunan sangat berpeluang ke bawah lagi, ke support kuatnya di area 6.570 sampai 6.600. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 650, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM kalau dilihat nggak ada gap ya. Ini udah ditutup dengan ekor. Kalau di kondisi seperti ini untuk BJTM ini neckline-nya 640, 650 itu. Nah ini ya, ini kelihatan yang dulunya resisten kuat ditembus rally panjang dari 650 sampai dia ke 970. Hampir 50% ya naiknya, dan kondisi seperti ini ya ini sudah kelihatan. Itu juga neckline pola cup and handle bisa terlihat seperti ini, dan ya harus bertahan untuk BJTM. Minggu depan harus rebound lagi. Kalau sampai jebol 640-nya 600 sampai 580. Menurut saya itu pertahanan terakhirnya harus kuat. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, nih bahkan dia 625 ke 600 nih, sekitaran inilah ya. Walaupun memang nggak terlalu pas, tapi kalau saya lihat ya di area ini bisa. Kalau dia jebol ya 640-nya peluang besar konsolidasinya di area bawah. 580, 590 supportnya dan resistannya mungkin di 620. Naik turunnya 30 poin untuk BJTM. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1210, terkoreksi 0,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR di area support juga, cuman belum kuat. Tapi kalau kelihatan seperti ini ada peluang teknikal rebound. Kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 1200. Risknya juga kecil kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek. Stop loss saja kalau dia jebol 1200-nya. Karena itu support kuat semenjak Juli 2021. Berarti hampir 2 tahun yang lalu. Jadi seperti itu harus kuat karena itu range konsolidasinya 2 tahun yang lalu. Harusnya seperti ini nanti pergerakannya. Ya sama tuh. Jadi ya itu kesempatan, karena melihat itu jadi support kan. Nekat aja kalau menunggu candle hijau baru beli, tunggu sudah di tengah atau di atas baru beli ya salah. Mau beli BJBR ya saatnya seperti ini lagi di support, nekat aja. Kalau nunggu hijau ya resikonya lebih besar, cut loss-nya ya boleh juga. Seperti itu kalau berminat. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1755, terkoreksi 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya. BRIS setelah dia menembus 1800 kemarin, hari ini gagal dan turun.
perlu hati-hati nih. Kenapa? Karena dia itu makin menyempit naiknya ya. Atasnya makin turun, bawahnya makin mepet. Tetap hati-hati kalau gagal nembus 1800. Dan apalagi kalau breeze tiba-tiba turun dari 1700, bisa terjadi pola Rosin wedge-nya ini. Dengan target penurunan bisa dihitung seperti ini. 1450. Yaitu dulunya juga resisten kuat di area demand-nya. Nah, ke sini arahnya ya 1500 sampai 1450. Ini area demand-nya kalau dijebol ya. Jadi seperti itu untuk breeze. Kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu lah. Candlenya kurang oke. Tapi kalau nekat ya tadi yang penting jangan tutup di bawah 1700. Kalau tutup di bawah itu indikasinya jelek. Bisa jadi neckline double top dan turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk breeze langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 408, terkoreksi 1,92%. Langsung saja ke teknikalnya. Agro juga lagi konsolnya sepertinya dia mau bentuk pattern flag. Kuncinya tetap pakai 400, jebol itu tinggalin. Ini konsolnya nih oke nih. Nih ya. Tapi pakai aja supportnya bisa 400 tuh. Jebol itu jelek lah untuk Agro. Jadi seperti itu untuk Agro. Volume mulai meningkat di area atas konsolidasinya. Apakah ini akumulasi? Kalau dilihat seperti ini kita belum bisa dikonfirmasi karena dia lagi konsolidasi. Apakah akum? Bisa dilihat dari broker semarinya juga bisa kalau mau ya. Tapi ya yang penting kalau Bapak Ibu bingung ini akumulasi apa distribusi pelan-pelan nih. Karena dia konsolidasi. Harusnya kan kalau dia sudah menembus polanya nih, pola cup and handle atau trendline downtrend, konsolidasinya nih untuk naik lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu kalau tiba-tiba market anjlok, ISG jebol 6.700 besok bisa dibuang juga Agro. Yang penting tuh punya plan, misalnya beli di 400 atau 408. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 396 atau 394 udah sekitar 4-5% stop lossnya. Ya seperti itu, nekat aja namanya trading kan. Nah seperti itu untuk Agro. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya kurang oke, tapi volume meningkat di atas dan dia minggu ini kembali membentuk lower high dari minggu sebelumnya. Indikasinya sih udah jelek, lemah, tapi nggak masalah karena setiap pola atau candle yang sinyalnya kurang oke tetap ada konfirmasinya. Konfirmasinya mana? Support dan resistennya. Itu yang akan menjadi momentumnya. Apakah benar jelek? Kalau ternyata mantul dari support dan kencang mantulnya, ya berarti ada yang cover di bawah. Seperti itu ya. Untuk Agro kalau dilihat kondisi seperti ini, besok tuh wait and see aja dulu. Kalau mau nawar di bawah sekalian di 400 kayak atau 396, 394 area bawah itu. Jadi seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 104, menguat 1,96%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP ini ada update terbaru, ratio-nya itu di tanggal 15, cum-date-nya dan ex-date-nya 16. Berarti hari apa? Senin ya. Cum-date, ex-date Selasa dengan harga ratio di 100. Rasionya itu bisa Bapak Ibu lihat di RTI Bisnis, nanti saya cantumin. Dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat untuk BBKP ya mestinya sih ada technical rebound, tapi nggak tinggi ya kemungkinan. Ini hari ini dia mau bentuk candle inside bar. Tadi mau nembus 105, gagal untuk BBKP. Kita lihat besok. Besok tembus sih oke. 105, 106 itu ya. Atau area ya 106 ya. Tembus itu sih sinyal dia kembali ke atas ke 112, 110. Lumayan tuh. Kalau nekat beli BBKP ini karena ratio-nya tuh hampir sama harganya, ya stop loss saja kalau dia jebol 100. Dari harga sekarang risknya cukup besar di 7%-an. Tapi kalau jalan Bapak Ibu tuh minimal dapat profit tuh 9% ya minimalnya. 113, 112 tuh ke situ arahnya. Oh enggak ya. 8% aja. Ya target stop loss-nya 6%. Ya ideal lah ya. Tapi kalau dia bisa tembus nanti 113 setelah ratio, siap-siap uptrend. Apalagi volume mulai meningkat di bawah ya. Di area bottom ini sempat dia break, terus ternyata di bawah banting turun dulu, tapi volume meningkat. Yang penting kondisi seperti ini jangan sampai dia tutup di bawah 100. Kalau dia tutup ya indikasi jelek. Tapi dengan kondisi candle inside bar hari ini, besok tuh
Kalau market mendukung, ada peluang teknik rebound. Mungkin 2-3% tuh bisa lah ya kenaikannya. Berarti dari harga sekarang bisa naik ke 106-107. Semoga ya untuk BBKP, tapi ini kembali lagi disclaimer on. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas membentuk candle cross. Ya semoga aja momentumnya besok ditarik naik dulu sebelum cum date-nya hari Senin untuk isu BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1325, terkoreksi 1,85%. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA koreksi lagi dan masih sama, masih oke karena dia bagus. Habis bagi dividen langsung ditutup dan ya paling membentuk swing low. Swing low-nya maksimal di 1270. Mestinya juga kalau mau lebih cepet naiknya tuh dia tuh nggak turun dari 1300 ya angka genap, dan ya mungkin satu candle lagi koreksi baru mantul dan kemungkinan bisa konsolidasi 1300 sampai 1400. Nah, tektok area ini bisa seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi cut loss-nya di mana? Kalau dia jebol 1270 ya jelek ya. Itu maksimal swing low-nya di 1275. Bisa ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, ini ya mestinya di 1275. Golden ratio-nya 0,618. Itu maksimal, jebol itu lemah untuk BNGA. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama, 6 bulan, setahun, ya boleh. Tinggal average down di sekitaran 1200. Misalnya jebol 1275. Bisa seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Tapi kalau pandangan saya kemungkinan BNGA, yang penting ya ISG aman. Harusnya BNGA ini satu candle lagi aja koreksi. 1300 tuh maksimal koreksinya. Asal ISG aman di atas 6700. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 56 terkoreksi 1,75%. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS sudah di bawah 57. Itu sangat rawan. Apalagi seminggu ini dia sudah membentuk lower high, lower low. Kecuali besok rebound balik ke harga 5758. Tapi kalau besok lanjut turun ya jelek. Potensi besar 50. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli nekat hari ini misalnya, ya besok stop loss aja di 54 tuh udah tinggalin aja lah. Jelek pokoknya menurut saya loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan percaya PNBS bisa naik lagi, ya boleh silahkan di hold. Karena yang ditradingkan atau yang diinvestasikan tuh uang-uang sendiri kan. Keputusan harus berdasarkan keyakinan masing-masing ya. Tapi ya itu kalau Bapak Ibu mau, menurut saya jelek kalau dia sampai turun dari bawah 55. Di 56 aja udah jelek. Tutup di 56 hari ini saya cut loss. Kalau punya loh, sayangnya saya nggak terlalu suka untuk PNBS lagi di bawah 60. Indikasinya masih belum oke. Kecuali dia tembus 60 baru saya perhatikan untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang di harga 290 terkoreksi 2,02%. Langsung saja ke teknikalnya. PNLF malah bagus, cuman tetap lebih aman kalau PNLF udah di atas 300. Di bawah itu masih indikasinya kurang oke. Dan kalau Bapak Ibu ada beli PNLF, tinggal lihat konfirmasinya 280 jebol itu pola dead cat bone. Jangan harap dulu dia bisa konsolidasi. Pokoknya kalau sekali lagi jebol 280, tutup di bawah itu misalnya 2% di bawah 280, indikasinya jelek, bahkan bisa ke 220 ya. Tapi dalam proses turun, misalnya dia turun ya, tetap ada potensi teknik rebound. Tapi teknik rebound biasa ya. Bisa aja di 250 naik dikit, itu turun lagi, naik dikit, turun lagi, seperti itu ya. Pasti ada kesempatan walaupun saham itu downtrend. Ini contohnya. Dan ini dia downtrend nih dari semenjak Februari. Tapi kan ada satu candle hijau. Ini di area support pas 340 ada candle hijau. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu tuh PNLF lebih ke wait and see aja dulu lah. Harga nanggung harga sekarang. Kalau yang masih punya mau hold aja juga. Kalau mau lebih lama sabar menunggu ya boleh-boleh juga. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading atau belum punya, mau nawar-nawar di bawah aja 280-an. Biar stop loss-nya itu kalau di luar plan bisa lebih kecil cut loss-nya. Seperti itu PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PNBN yang ditutup di harga 1120, terkoreksi 1,32%. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN di atas 1100 tapi ya kondisinya belum aman karena di area resisten, jadi lebih baik wait and see aja dulu lah. Untuk PNBN kalau dilihat volumenya agak kurang juga ya. Ya yang penting kalau Bapak Ibu punya, kalau sampai dia tutup di bawah 1090 atau 1080 indikasinya gagal, jelek pola dead cat bond. Itu aja kunci PNBN. Seperti itu PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1070, terkoreksi 0,92%. Langsung saja ke teknikalnya, Penin hari ini ada tarikan dari 1030 ditarik sampai 1070. Lumayan juga ya, cuman sekarang dia udah di area resisten lagi. Kalau seperti Penin ini, kalau saya tunggu dia tembus 1100 atau 1095. Tuh lihat aja, kalau dia tembus dan tutup bisa oke. Harga sekarang ya kurang ideal kalau baru mau masuk ya. Kalau mau masuk tadi tuh di 1030 ke bawah itu area entry-nya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Cepin yang ditutup di harga 408, menguat 1,49%. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin lagi konsolidasi, sayangnya dia kembali membentuk ekor dan ya ini bisa ditoleransi. Kalau yang masih mau beli 400 harusnya dijaga, turun dari itu sih jelek. Tapi untuk support kuatnya itu ada 384. Nah, hitung aja risk rewardnya. Kalau dilihat kan ini konsolidasinya bagus, terus membentuk higher low setelah dia membentuk rounding bottom atau pola cup and handle juga bisa seperti ini, dengan target ya kenaikannya bisa ke 460 sampai 500, bahkan mungkin perubahan praksi harga itu 500. Jadi seperti itu untuk Cepin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.